السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Ini memang suara luar. Jemaah sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, di sore hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian rutin kita dengan tema 3 landasan utama yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Seorang muslim di dalam menjalankan agamanya, dia harus memiliki pondasi yang kuat. Oleh karena itu, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, "Man arada 'uluwa bunyanihi fa'alayhi bitawthiqil asas wa ihkamihi. Fa inna 'uluwal bunyan 'ala qadri tawthiqil asas wa ihkamihi." Barang siapa yang ingin meninggikan bangunan, maka hendaklah dia memperkuat pondasinya. Karena tingginya sebuah bangunan tergantung pada kekokohan dan kekuatan pondasinya itu. Oleh karena itu, fal a'malu wad darajatu bunyan. Amal dan derajat adalah bangunan yang sedang kita bina. Amal kita dan derajat atau pahala yang kita cari ini adalah bangunan yang sedang kita bina. Fa asasuhal iman. Maka pondasinya adalah iman. Dan iman itu tidak akan pernah kuat di dalam hati seseorang kecuali dengan mengenal 3 hal. Mengenal Allah, mengenal yang membawa risalah dari Allah yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal ajaran itu sendiri. Ini disebut dengan 3 landasan utama. Yang mana mempelajarinya bukan fardu kifayah, tapi fardu ain untuk seluruh kaum muslimin. Di mana fardu ain itu yang kita pahami, kalau dilakukan dapat pahala besar. Tapi kalau ditinggalkan, maka pelakunya berdosa. Bagaimana kalau kita belajar terus tapi tidak faham-faham, Pak Ustadz? Minimal Anda telah melaksanakan ikhtiar dan dapat uzur dari Allah. Yang menjadi masalah adalah sudah tahu dirinya tidak tahu, tidak mau tahu. Ini yang menjadi masalah. Karena sebagian orang takut belajar agama, takut tidak bisa diamalkan. Tapi mereka tidak takut beramal tanpa ilmu. Oleh karena itu, iman itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa ilmu. Bila bapak-bapak di sini pernah bekerja di Puspitek, ya, kata direksi di sebuah perusahaan itu mengatakan, saya bisa menerbangkan besi-besi ini, kata dia. Ada besi, ada aluminium, ada ini, ada itu, ada baterai juga. Bagi bapak-bapak yang mengerti tentang hal itu akan percaya dengan perkataannya.
Nah bagi kita yang tidak tahu apa-apa, gimana sih bisa terbang, kan begitu. Tapi begitu diterangkan ilmunya kepada kita yang tidak tahu apa-apa tentang hal itu, ternyata kita percaya juga akhirnya. Kenapa? Karena yang menerangkan ini orang yang berhak menerangkannya, yang dia memang sekolah di situ, dia juga yang menjadi pimpinannya, dan dia tunjukkan sertifikatnya, dia tunjukkan juga bahwa dirinya adalah orang yang berpengalaman dalam melakukan hal itu. Kemudian dia buktikan, terbang tuh besi-besi itu. Itu yang disebut dengan penelitian dan pembuktian. Nah, untuk mempercayai itu, seorang harus meneliti dulu dan membuktikan, iya tidak? Butuh apa di situ? Ilmu. Demikian juga ketika kita katakan saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Rasulullah, saya percaya dengan Islam. Pertanyaannya, sudah paham nggak tentang agama itu? Belum paham. Begitu diberitahukan sesuatu yang baru dia dengar, dia anggap orang yang menjelaskan itu orang yang bawa ajaran baru. Kenapa? Karena sebelumnya memang belum pernah dia ketahui. Iya. Maka oleh karena itu penting kita belajar tentang 3 landasan utama ini. Baik, saya akan membacakan perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang berbunyi, yang ini termasuk awal daripada pembahasan 3 landasan utama. Adapun kita bahas sebelumnya adalah berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan muqaddimah. Udah berapa kali kita ketemu? 3 ya? 3 kali. Ini yang keempatnya. I'lam arsyadakallahu li ta'atihi anal hanifiyata millata Ibrahim an ta'budallaha mukhlishan lahuddin. Bidzalika amara Allah jami'an nas wa khalaqahum laha. Wad dalilu qawluhu ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma'na ya'budun yuwahhidun. Wa a'zamu ma amara Allah bihi tauhid wa huwa ifradullah subhanahu wa ta'ala bil ibadah. Wa a'zamu ma naha anhu syirk wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu. Wad dalilu qawluhu ta'ala wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Ketahuilah semoga Allah memberikanmu pengarahan dan hidayah untuk selalu taat kepadanya. Ini doa atau tidak? Doa. Ini menunjukkan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menggunakan 2 cara dakwah. Mengajak orangnya secara langsung, kemudian orangnya diajukan kepada Allah. Diajak orangnya kepada dakwah ini, kemudian orang yang diajak itu didoakan dengan cara diajukan orang tersebut kepada Allah agar diberikan hidayah. Dan itu sudah dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim ditolak oleh semua orang, dia mengajukan kepada Allah doa agar memiliki pengikut dari kalangan keluarganya sendiri. Makanya setelah Nabi Ibrahim dibakar, ya, kemudian Nabi Ibrahim selamat, dia berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Rabbku, berilah aku karunia keturunan yang saleh. Sebagian orang mengira doa ini hanya sekedar meminta anak. Tidak. Tapi Nabi Ibrahim meminta kepada Allah agar diberikan keturunan-keturunan yang menjadi pengikutnya walaupun semua orang menolaknya. Itu yang diinginkan. Maka apa yang didoakan Nabi Ibrahim itu benar adanya dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cara berdakwah. Selain mengajak, juga didoakan. Jangan hanya bisa mencaci maki dan mencela. Kemudian beliau katakan, sungguhnya agama yang lurus ajaran Nabi Ibrahim. Sebelumnya sudah saya jelaskan kenapa dibawakan Nabi Ibrahim.
Karena semua mengaku pengikut Nabi Ibrahim. Sampai orang Syiah pun mengaku itu. Tapi tidak bisa mereka buktikan. Apa bukti dan standarnya bahwa kita ini mengikuti Nabi Ibrahim? An ta'budallah mukhlishan lahuddin. Itu standarnya. Kau beribadah saja kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan. Jika kita sudah lakukan itu dan menjauhi perbuatan syirik, berarti kita telah melangkahkan kaki di jalan yang pernah ditempuh Nabi Ibrahim dan juga nabi-nabi yang lainnya. Itulah yang Allah perintahkan kepada seluruh manusia. Sebagaimana Allah katakan, ya ayuhan nasu i'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini Allah memanggil seluruh manusia, wahai sekalian manusia, beribadalah kalian kepada Allah, Rabb yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Ibadah yang dimaksud di sini adalah mentauhidkan Allah. Dan karena itu pula Allah menciptakan seluruh manusia. Dalilnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah hanya kepadaku. Makna ibadah di sini yaitu yuwahhidun. Mereka mengesahkan aku dalam peribadatan. Dan perkara yang paling agung yang Allah perintahkan adalah tauhid, yang artinya adalah mengesahkan Allah dalam beribadah. Sedangkan perkara besar yang Allah larang adalah berbuat kemusyrikan, yang artinya berdoa kepada selain Allah di samping berdoa kepada Allah. Hati-hati, syirik itu artinya menyandingkan Allah dengan sesuatu dalam berdoa maupun ibadah-ibadah lain. Itu artinya syirik. Adapun orang-orang ateis itu murni kekufuran. Murni apa? Kekufuran. Kalau syirik, kufur karena menduakan Allah. Kalau orang berbuat syirik masih mengakui Allah sebagai Tuhan, ya, ini membatalkan rukun pertama, la ilaha, dari kalimat la ilaha illallah. Sedangkan orang ateis membatalkan rukun kedua, illallahnya. Karena orang ateis itu tidak berbuat syirik, tapi juga tidak mengakui Allah sebagai Tuhan. Dua-duanya kafir. Makanya orang yang meninggalkan sholat terancam kafir. Kenapa terancam kafir orang yang meninggalkan sholat? Karena dia tidak mengikuti rukun kedua dari la ilaha illallah, yaitu menetapkan ibadah hanya untuk Allah, dari kalimat illallah. Hati-hati, orang yang meninggalkan ibadah itu dia meninggalkan apa yang seharusnya ditetapkan untuk Allah saja. Nah, itu dia. Maka tidak boleh tinggalkan sholat. Kemudian kata beliau selanjutnya, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa anwa'ul ibadah fa idza qila laka mal usulu thalathatu allati yajibu 'ala al-insani ma'rifatuha. Apa tiga pokok utama atau tiga prinsip yang wajib diketahui oleh semua manusia? Sekali lagi, wajib di sini fardu apa? Fardu ain apa kifayah? Fardu ain. Ya. Karena tidak mengenal tiga hal ini, kita bisa putus hubungan dengan Allah. Coba antum lihat, ada orang hari ini sholat, besok tidak sholat kan? Atau dia sholat setiap hari, waktunya ditunda. Asar menjelang maghrib, zuhur menjelang asar, terus itu subuh menjelang pagi dia sholat. Kenapa demikian? Karena dia tidak mengenal Tuhannya. Kalau dia mengenal Tuhannya, dia tidak akan melakukan hal itu, tidak akan melalaikan hak Allah Azza wa Jalla. Maka penting tiga hal ini.
Kemudian faqul ma'rifatul 'abdi rabbah wa dinah wa nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Jika ditanyakan kepadamu apa 3 landasan utama yang wajib dikenal oleh setiap manusia, jawab saja, yaitu seorang hamba wajib mengenal Tuhannya, mengenal agamanya, dan mengenal dinul Islam, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu akan ada babnya masing-masing. Fa idza qila laka man rabbuk, kalau ditanyakan kepada Anda, siapa Rabb Anda? Pasti semua orang menjawab Allah, kan gitu kan? Bukan itu yang diinginkan. Kalau itu semua orang bisa. Siapa Tuhan Anda? Allah. Semua orang bisa mengatakan demikian. Tapi apa yang tidak bisa dikatakan oleh seseorang? Yaitu jawaban yang merinci Rabb kita Allah itu apa yang dia lakukan kepada kita. Jika dikatakan kepada Anda, siapa Rabb Anda? Jawab saja, faqur rabbi Allahu alladhi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi wa huwa ma'budi wa laysa li ma'budun siwa. Rabbku adalah yang telah memberikan aku tarbiyah, mengurus aku dan mengurus seluruh makhluk dengan nikmat-nikmatnya. Jadi mengurus kita ini siapa? Allah. Dengan berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mata, telinga, kaki, tubuh. Belum lagi di tubuh kita ini berbagai macam urat-urat dan saraf-saraf yang kalau seorang melihatnya dengan kacamata ilmiah, maka orang kafir pun akan masuk Islam ketika melihat semua ini. Kalau kita tadabur alam biasa kayak gini, naik gunung, turun gunung, ke salju, itu hal biasa. Tidak begitu menakjubkan, walaupun menakjubkan, tapi tidak terlalu menakjubkan melebihi kita melihat diri kita sendiri. Ya. Pernah lihat orang yang jantungnya kesumbat? Itu ternyata kenapa tersumbat jantungnya? Ada karatan kecil di dalam sarafnya yang kecil sekali. Itu caranya harus di steam, dicuci steam kayak mobil tuh. Tapi ada alatnya masuk lewat sini, tuh, lewat sini, ya. Kemudian dimainkan pakai komputer untuk mencari tempat tadi. Kalau masih bisa di steam dulu, baru dikasih obat. Kalau sudah tidak bisa di steam, dikasih cincin atau ring. Tidak ada yang sehebat ciptaan Allah itu. Maka kalau antum mau sekali-kali habiskan uang 12 juta atau pakai BPJS kalau bisa, datang ke tempat di Cinere sana untuk periksa organ tubuh sendiri dan antum dipertontonkan video itu. Ya, kalau anak sih tidak berani, karena suntik aja tidak berani apalagi itu. Ya. Artinya orang-orang yang memiliki ilmu tentang itu seharusnya lebih menyadari daripada kita yang tidak memiliki ilmu. Kenapa? Karena pada diri kita ini ada tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla yang mengurus kita dengan berbagai macam nikmatnya. Harun Ar-Rasyid rahimahullahu ta'ala, dia pernah minum air. Karena haus sekali tidak ada air, dia disuguhkan air 1 gelas. Ya. Begitu ditanya oleh orang di sampingnya, wahai Harun, sekiranya engkau tidak akan dapat air ini kecuali engkau harus membelinya. Dengan apa kau harus membelinya? Aku akan membeli air ini dengan setengah kerajaanku, kata dia. Setelah dia minum air itu, kemudian ditanya lagi, sekiranya engkau tidak bisa mengeluarkan air ini dari tubuhmu dengan buang air besar atau air kecil, dengan apa kau akan keluarkan? Aku akan bayar dengan setengah kerajaanku lagi. Berarti kerajaanmu seharga 1 gelas air. Seharga 1 gelas air. Maka nikmat Allah ini yang kita lupakan. Jadi kerajaan Harun Ar-Rasyid itu seharga segelas air dibandingkan dengan kesehatan yang diberikan kepada kita ini. Kita diberikan kesehatan enggak hari ini? Duduk di sini dengan tenang.
Apa yang membuat kita tidak tenang dengan kesehatan ini? Kita lihat tetangga kita beli Pajero Sport, itu buat kita tidak tenang. Padahal tetangga kita itu belum tentu sebahagia kita, belum tentu setenang kita. Mungkin ibu-ibu di belakang ada yang iri dengan teman-temannya dulu yang waktu SMA dia lihat, wah enak sekali punya suami itu dosen terbang gitu. Banyak duitnya pasti, kan gitu kan? Kita katakan pret. Belum tentu sebahagia ibu-ibu. Ya. Saya pernah lihat di Lombok ada seorang wanita, suaminya dosen terbang ke Belanda, ke Prancis, ke Australia. Ya. Saking stresnya wajahnya rusak. Padahal suaminya kaya. Dia hidup di rumah bagaikan istana, tapi itu adalah kuburan baginya. Kenapa? Tidak tenang. Tidak tenang itu. Mana yang lebih bahagia? Ibu-ibu yang duduk di pengajian ini walaupun pipinya sudah lesung semuanya. Ya enggak bapak-bapak? Ini bapak-bapak juga udah lesung pipinya ini. Ya. Itu menunjukkan bahwa nikmat Allah itu yang harus kita ingat. Bukan mengingat, bukan melihat apa yang Allah berikan kepada orang lain. Jadi Rabb kita yang mengurus kita setiap hari. Anda pernah lihat orang yang kepengen mengganti posisinya dengan kita, padahal dia pemasukannya setiap bulan bisa 200 juta, bisa 300 juta. Dan saya kalau ketemu dengan dia tidak pernah duduk, dia tidur berbaring di kamarnya. Berbaring tidak bisa menutup mata, tidak punya rasa ngantuk, berhari-hari tidak tidur. Bahkan bisa 3 bulan dia tidak tidur. Dalam 3 bulan itu mungkin 5 menit saja dia tidur semalam. Dan dia ingin membeli rasa ngantuk yang saya miliki. Saya cerita kepada dia, saya kalau lagi touring saya cerita sama dia. Itu kalau lagi ngantuk, aspal itu seperti spring bed. Trotoar yang bau itu seperti kamar yang ber-AC yang wangi, saya bilang begitu. Itu menunjukkan nikmatnya ngantuk. Nikmat apa? Ngantuk. Dan dia sudah meninggal dunia, Allah yarhamu. Dan dia bercerita betapa nikmatnya hidup dalam kesehatan. Tapi kita tidak merasa kalau kita ini diurus oleh Tuhan kita. Maka kita harus mengaku Rabbi Allahu alladzi rabbani. Rabbku adalah Rabb yang mengurus aku dengan berbagai kenikmatan yang diberikan kepada aku. Dan dia mengurus seluruh makhluk dengan nikmat-nikmat itu. Ya. Dan kita terkadang tidak mensyukurinya karena sekali lagi terlalu banyak melihat orang lain yang diberi nikmat berupa apa yang menjadi hiasan mata saja. Sehingga ada sebagian daripada ikhwan dan juga akhwat, semoga ibu-ibu di sini tidak ada, gara-gara melihat tetangganya beli kulkas baru dia kredit lagi. Begitu tetangganya punya mobil baru dia kredit lagi. Siapa yang kebakaran kepalanya? Suaminya. Ya. Karena dia merasa dia tidak diurus oleh Allah. Padahal setiap hari kita diurus oleh Allah. Anda ngantuk, Anda capek, Anda makan, Anda lapar, Anda haus, itu nikmat. Dan semuanya diberikan oleh Allah kebutuhan itu. Itu Rabb kita yang harus kita kenal pertama kali. Sehingga setelah kita mengenal demikian, kita malu untuk tidak mentaatinya. Malu untuk tidak mentaatinya karena semua dia berikan kepada kita. Bahkan ada sesuatu yang kita tidak minta dikasih sama Allah. Apa contohnya yang kita butuhkan setiap hari? Oksigen. Setiap detik kita butuhkan. Ada ibu-ibu sama bapak-bapak minta waktu sholat subuh, ya Allah berikan aku oksigen hari ini 8.000 liter. Ya, itu 8.000 liter loh kita butuh setiap hari. Kalau kita beli di rumah sakit berapa tuh 8.000 liter? Ya. Dikasih sama Allah, tidak ada kita minta. Tapi kita kurang bersyukur. Dan itu perkenalan kita yang harus kita kenali Allah itu, agar kita selalu taat kepadanya untuk bersyukur atas nikmatnya tersebut. Dialah Rabb yang aku sembah. Hanya dia saja yang aku sembah, tidak ada selain dia. Kalau kita sudah mengaku dia yang beri aku nikmat, maka otomatis dialah yang kita sembah. Orang kafir di luar sana, mereka bukan tidak mengakui Allah sebagai Tuhan, tapi mereka mengingkari kalau Allah saja yang disembah.
Maunya mereka ada selain Allah yang disembah, dimintai. Sedangkan yang diinginkan oleh Allah, manusia itu beribadah hanya kepada Allah. Dalil mengenai Allah saja yang kusembah, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji yang sempurna hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Wa kullu ma siwallahi alam wa ana wahidun min dzalikal alam. Semua yang selain Allah itu dinamakan alam. Maka kalau ada yang bertanya, Pak, apa definisi alam? Jawabannya simpel. Selain Allah, alam. Ya, baik di dunia maupun akhirat. Baik alam nyata maupun alam gaib. Pokoknya selain Allah itu makhluk. Ya. Kemudian selanjutnya fa idza qila laka bima arafta rabbak. Kalau ditanyakan kepadamu, bagaimana cara engkau mengenal Rabbmu? Faqul bi ayatihi wa makhluqatihi wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar wa min makhluqatihi samawati sab'u wal arduna sab'u wa man fihinna wa ma bainahuma. Jika ditanyakan kepadamu bagaimana cara engkau mengenal Rabbmu, jawab saja, yaitu melalui ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya, atau istilah kita tadabbur alam. Oke. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah itu adanya malam, adanya siang. Di antara makhluknya langit 7 lapis dan bumi 7 lapis, dan apa saja yang ada di dalamnya itu makhluk, termasuk kita. Maka tadabbur alam itu tidak harus naik gunung terus. Pada diri kita pun sudah ada alam. Memandang istri saja kita lihat alam itu, ya kan? Kita lihat istri kita, itu kita sedang tadabbur alam tuh. Apalagi pengantin baru, istrinya pakai handukan di tiang, ya. Itu lebih nikmat lagi tuh, ya. Itu tadabbur alam juga. Nggak perlu juga naik turun gunung sampai naik gunung es itu, atau gunung kemarin yang ada pegangannya sampai jatuh mati seperti itu. Ya, itu bukan tadabbur alam, itu namanya bunuh diri. Ya. Betul ada ayatnya kita disuruh fasiru fil ardi. Ya. Kalian berjalanlah di muka bumi, tapi bukan setiap hari. Bukan setiap hari. Healing aja pekerjaan itu. Bukan. Ayat Allah itu ada 2, Bapak-bapak sekalian, azani Allah wa iyyakum. Ada ayat kauniyah, ada ayat Qur'aniyah. Ayat kauniyah tentu tadabbur alam tadi. Ayat Qur'aniyah adalah wahyu yang Allah wahyukan kepada Rasulullah SAW, baik Al-Quran maupun Sunnah. Di mana dalam Al-Quran dan Sunnah itu menjelaskan nama-nama dan sifat Allah. Contoh, Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Lahul asmaul husna. Ini semua adalah perkenalan Allah dalam ayat-ayat Quran melalui nama-nama dan sifatnya, yang tujuannya untuk mencapai 3 hal pada diri kita. Apa itu? Cinta kepada Allah, berharap kepada Allah, dan takut kepada Allah. Semua perkenalan kita ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, tujuannya hanya ini di dunia. Yang mana ketika 3 hal ini berkumpul pada hati kita, maka ibadah tidak lagi menjadi paksaan, tapi jadi tabiat. Kalau jadi tabiat, dibutuhkan atau tidak? Butuh. Makanya orang kalau dia sudah cinta, takut dan berharap kepada Allah, dia resah kalau dia lagi di tol, terlambat sholat maghribnya kalau sudah adzan maghrib, macet-macet gitu. Kenapa dia gelisah? Dia tidak gelisah kan tidak makan malam, dia gelisah kan tidak bisa sholat pada waktunya. Kenapa? Karena ibadah sudah terbentuk menjadi
karakter. Dari mana datangnya? Dari cinta, takut dan berharap. Dari mana datang tiga hal ini? Dari mengenal Allah. Kalau orang sekedar menghafal tentang nama-nama Allah, Ar-Rahmanur Rahim dan seterusnya, itu mah orang kafir juga bisa menyanyikan itu. Tapi mewujudkannya dalam kehidupan nyata, semua menjadi karakter dalam kehidupan kita, maka itu yang diharapkan. Itu yang diharapkan. Kemudian jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, ayat-ayat kauniyah itu sendiri, kata Imam Syafi'i, ini kata Imam Syafi'i, wa fi kulli syai'in lahu ayah tadullu ala annahu wahid. Pada setiap sesuatu yang Allah ciptakan, di situ ada tanda-tanda kebesaran Allah, yang semuanya menunjukkan bahwa Allah itu satu. Allah itu satu apa dua? Satu. Ya. Semua mengakui demikian. Makanya hal yang paling disenangi oleh seluruh makhluk ketika seorang berzikir kepada Allah dengan menggunakan kalimat la ilaha illallah. Maka orang lagi umroh nih, talbiyah labbaik Allahumma labbaik, itu di dalamnya kan ada kalimat tauhid. Setiap yang mendengarkan talbiyah ini akan menjadi saksi bagi orang yang mengucapkannya di hari kiamat nanti, dan mereka ikut bertalbiyah bersamaan. Mau batu, mau kayu, apalagi binatang, semua, mungkin besi-besi juga ikut bertasbih, bertalbiyah, karena mereka semua mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat segala sesuatu ingin menjelaskan kepada kita Allah itu satu, tidak dua. Gitu. Mengenai dalil bahwa malam dan siang itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah, Allah katakan, "Wa min ayatil lailu wan naharu wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun." Surat Fussilat ayat 37. Kata Allah, di antara tanda-tanda kebesaran Allah adanya malam dan siang, matahari dan rembulan. Jangan kalian sujud kepada matahari dan rembulan itu. Bersujudlah hanya kepada Allah saja jika kalian benar-benar beribadah kepadanya. Berarti dulu ada orang yang menyembah matahari enggak? Ada yang menyembah bulan enggak? Sekarang masih ada apa atau sudah tidak ada? Masih. Ya. Bahkan ada yang menyembah bintang secara tidak langsung. Beribadah kepada bintang secara tidak langsung. Kan ada istilah anak-anak muda nih, bintang Virgo, ada Jupiter, ada Smash, ya kan? Ada Honda Beat gitu kan. Apa aja bintangnya gitu. Jadi kalau dia mau nikah dilihat dulu bintangnya tuh. Ini calon suaminya bintangnya apa ini? Ini masih terpengaruh dengan gaya-gaya keyakinan klasik. Katanya modern, tetapi kampungan. Itu kan gaya-gaya klasik itu. Penyembahan yang dilakukan oleh orang-orang paganisme, animisme pada zaman itu. Mereka menyembah benda-benda langit. Makanya Allah katakan, jangan kalian sujud kepada matahari dan bulan. Sujudlah hanya kepada Allah jika kalian benar-benar beribadah kepadanya. Nah, itu tujuan mengenal makhluk Allah tadi. Tujuan mengenal langit, bumi, matahari, rembulan, siang, malam, semua ini makhluk. Tujuannya adalah agar kita tidak menyembah makhluk ini, dan agar kita menyembah hanya kepada Allah. Itu tujuannya. Kemudian disebutkan dalam suratul A'raf ayat 54. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil laila an-nahara yatlubuhu hasitha wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin.
Sesungguhnya Rabb kamu adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia beristiwa di atas arsy. Dia masukkan malam ke dalam siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan matahari, rembulan serta bintang-bintang ditundukkan di hadapan perintahnya. Ketahuilah hanya Dia yang menciptakan dan memerintahkan. Maha suci Allah, Rabb semesta alam. Lihat, Allah perkenalkan diri dulu nih. Perkenalkan dulu makhluknya. Allah itu yang menciptakan langit dan bumi. Dia perkenalkan diri, saya penciptanya, kata Allah. Sedangkan langit, bumi, matahari, rembulan, bintang-bintang ditundukkan dengan perintah Allah. Setelah itu, hikmahnya agar kita semakin sadar kalau kita yakin Allah yang menciptakan, yang memerintahkan pun hanya Allah. Tapi tidak sesuai dengan keinginan saya, Pak Ustadz. Sudah, tidak usah terlalu banyak protes. Sami'na wa ta'na. Itu hamba yang beribadah. Kalau Allah membuat syariat sesuai dengan keinginan setiap manusia, maka setiap individu, setiap rumah tangga, bukan setiap RT lagi, akan berbeda-beda keinginannya. Iya enggak? Ya atau tidak? Maka tinggalkan keinginan kita, ditanggalkan di hadapan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan banyak protes. Kenapa? Masa iya? Nah, ini kata-kata orang yang melawan. Kata-kata orang yang apa? Yang melawan. Ibu-ibu pakai jilbab ya. Gerah Pak Ustadz, kata dia begitu. Itu kata-kata apa? Melawan. Tapi Pak Ustadz, kalau pakai jilbab tidak laku-laku anak saya, ngomong begitu dia. Emangnya yang buka-bukaan di luar sana laku? Enggak. Yang buka-bukaan di luar sana itu tidak laku, tapi dikerumuni lalat. Paham? Sedangkan yang terbungkus itu akan didatangi oleh seorang yang terhormat. Ya. Bukan dikerumuni oleh lalat. Maka orang yang taat kepada Allah berarti dia yakin ala lahul khalqu wal amr. Kemudian Allah jelaskan maha suci Allah, Rabb semesta alam. Kembali dia perkenalkan diri. Tadi sudah dia katakan dia menciptakan langit dan bumi. Berarti dia berhak menciptakan dan memerintahkan. Makhluk tidak boleh banyak protes dengan perintah Allah. Maka itu yang kita baca dalam doa kita ketika galau. Madin fiyya hukmuka adlun fiyya qada'uka. Ya Allah, yang kau syariatkan, yang kau berikan hukum kepadaku, itu adalah merupakan sesuatu yang sudah berlaku atasku. Final, tidak ada lagi protes. Adapun ketentuanmu yang tidak menyenangkan pada diriku, itu adalah keadilan dari dirimu. Begitu seorang hamba. Ya. Kemudian setelah itu penulis mengatakan, saya tidak baca semua syarahnya, cukup sedikit-sedikit saja. War-Rabbu huwal ma'bud. Rabb adalah yang diibadahi. Tadi sudah dijelaskan. Tapi kembali lagi beliau sebutkan di sini. Dengan dalil suratul Baqarah ayat 21 dan 22. Allah katakan, ya ayuhan nasu i'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasha was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Kata Allah, hai manusia, beribadalah kamu kepada Rabb yang menciptakanmu dan menciptakan orang-orang sebelum engkau, agar kamu bertakwa, yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, langit sebagai atap. Dia turunkan air hujan dari atas langit, lalu dengan air itu dia keluarkan buah-buahan
sebagai rezeki bagimu, maka jangan kau buat tandingan-tandingan bagi Allah sedangkan kamu tahu. Lah, apa yang kamu tahu kalau begitu? Yaitu kamu tahu yang melakukan semua ini adalah Allah. Ya, jangan lagi kau buat tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau tanya kepada orang-orang kafir dan mereka jujur, menjawab dengan jujur, apakah patung yang ada di depan mata dia itu yang menciptakan langit dan bumi? Enggak. Yang menghamparkan bumi? Juga tidak. Yang menjadikan langit sebagai atap? Juga tidak. Siapa yang menurunkan air dari langit? Naluri mereka akan menjawab, ya Tuhan, Allah. Kalau mereka sudah tahu seperti itu, maka seharusnya fala taj'alu lillahi andada. Jangan kau buat tandingan-tandingan bagi Allah. Itu seharusnya. Kemudian Ibnu Katsir mengatakan mengenai penafsiran ayat tadi, war-rabbu wal khaliqu li hadhil asya' huwal mustahiqqu lil ibadah. Kalau begitu, kesimpulannya yang menciptakan segala sesuatu inilah yang berhak untuk diibadahi satu-satunya. Cuman kan kita butuh penjelasan, ibadah itu apa sih? Apa saja bentuknya? Karena orang menganggap ibadah itu hanya sujud, ruku. Adapun doa, tidak mengapa minta dulu kepada selain Allah kemudian kepada Allah, kan begitu? Ini sebagian orang menganggap demikian, dan ini tentunya pemahaman yang sangat keliru bahkan sesat. Ya. Kemudian disebutkan di sini. Nah, pertanyaan saya begini. Apa arti ibadah itu? Apa arti ibadah? Bapak-bapak, ada dua arti ibadah itu. Arti pertama, arti kosakata ibadah. Apa maknanya dari segi kosakata? Arti kedua, cakupannya apa saja ibadah itu? Nah, ada yang bisa jawab? Ini air minum ada manis-manisnya. Kan gitu iklannya. Makanya kalau sediain air minum pakai gelas dong. Gitu. Ada pertanyaan, siapa bisa jawab? Berserah diri kepada Allah dengan apa? Karena orang kafir pun berserah diri kepada Allah. Menghinakan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, disertai pengagungan dan cinta. Jadi makna ibadah itu menghinakan diri kepada Allah disertai dengan pengagungan dan cinta. Ya, kalau kita bisa katakan cari perhatian Allah dengan mengagungkannya dan mencintainya. Kemudian kita menghinakan diri. Kan kita, sebagian daripada kita kalau mau dapat pinjaman dari orang kaya, datang ke situ dalam keadaan menghinakan diri. Kemudian dia katakan, ana lagi susah nih, demi Allah saya ganti 2 pekan lagi. Waktu dia datang tuh seperti anak kelinci depan induk singa, minta bantuan kepada orang. Begitu dia sudah hutang dan ditagih hutangnya, seperti induk singa, tidak mau bayar hutang. Ini kondisi orang seperti ini namanya menghinakan diri. Kenapa kita tidak lakukan itu kepada Allah saja? Menghinakan diri kepada Allah disertai dengan pengagungan dan cinta. Itu ibadah. Ketika kita maknai mufradatnya, kosakata, yaitu al-ibadah. Ini kan kosakata namanya. Arti kosakata ini menghinakan diri di hadapan Allah disertai rasa cinta dan pengagungan. Maka kalau antum beribadah tidak punya rasa ini, hampa ibadah itu tidak indah, tidak manis, dan juga tidak nikmat. Maka coba lihat, ada anak-anak, ada bapak-bapak, ada ibu-ibu dipaksain ibadah karena dia tidak menikmati ibadah itu. Maka harus ada rasa itu. Kemudian makna yang kedua,
apa saja cakupannya? Disimpulkan oleh Ibnu Taimiyah, ibadah itu cakupannya adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Saya ulangi, segala sesuatu, perhatikan, yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Kalau dari makna mufradat, yang cinta itu kita kepada Allah. Kalau makna cakupannya, yang cinta itu Allah kepada ibadah itu. Faham gak ini? Jadi ibadah itu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Gimana cara kita tahu bahwa itu dicintai dan diridhoi oleh Allah? Caranya adalah ada perintahnya atau tidak. Kalau tidak ada perintahnya, walaupun kita pandang itu baik, maka tidak diridhoi Allah. Faham gak di sini? Jika kita misalnya melakukan sholat 2 rakaat sebelum subuh, sholat sunnah 2 rakaat, disukai gak oleh Allah sholat itu? Kenapa? Ada perintahnya. Jangan lagi kita gunakan perasaan kita. 2 rakaat saja dapat dunia seisi 2 kali lipat, bagaimana kalau 5 rakaat? Akhirnya sholat 5 rakaat. Nah, yang 5 rakaat ada perintah enggak? Enggak ada. Tapi secara perasaan 2 rakaat aja dapat dunia 2 kali lipat. Bagaimana kalau 5 rakaat? 5 rakaat dapat neraka. Kenapa? Karena ada perintahnya. Jadi standar sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, jangan gunakan perasaan kita, tapi cari tahu ada perintahnya atau tidak. Orang yang azan nanti di hari kiamat diberikan keutamaan panjang lehernya kalau dia azan pada waktu sholat. Jika dia azan terus, di rumahnya azan, di pasarnya azan, di kantor azan, kenapa ente azan terus? Supaya panjang leher nanti di hari kiamat. Yang ada bukan panjang leher di surga, akhi. Yang ada dicemplungkan leher ente ke neraka. Kenapa? Karena tidak diperintahkan oleh Allah. Apa pesan moralnya? Pesan moralnya adalah perbuatan bid'ah tetap tercela walaupun dipandang baik oleh orang, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah. Agama itu hanya bermuara pada Al-Quran, Sunnah, dan apa yang diijtihadkan oleh ulama, kemudian mereka sepakati itu sebagai dalil. Adapun sisanya, kata Imam Syafi'i, istihsan, hanya anggapan baik. Berarti yang dianggap baik dibolehkan enggak? Enggak. Yang dianggap baik oleh kita tidak ada perintahnya, itu tidak diridhoi dan dicintai oleh Allah. Oke, jadi standar sesuatu itu dicintai dan diridhoi oleh Allah kalau ada apa tadi? Perintah. Maka disebutkan sebuah kaidah, al-aslu fil ibadah al-man'u. Asalnya perkara ibadah itu dilarang, illa ma warada dalil ala tasyri'i, kecuali yang ada dalilnya akan pensyariatan ibadah itu, baru ada. Sekarang malam nisfu Sya'ban ada kan? Berbagai macam dalil yang diutarakan oleh orang di media sosial, ya, untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban, padahal tidak ada nas yang sahih tentang itu. Ya, sampai ada yang berkeyakinan pada malam nisfu Sya'ban itu kalau ada orang yang mati malam itu, ditahan dulu matinya. Dalilnya ada tapi maudhu, palsu. Itu keyakinan-keyakinan yang dianggap baik. Bahkan mereka yang membolehkan apa namanya? Maulid Nabi, mereka membuat cerita bahwa Abu Lahab merayakan Maulid Nabi di dalam neraka. Ajib. Ya. Abu Lahab lebih buruk dari Fir'aun. Fir'aun durhaka kepada Musa, Allah tenggelamkan dalam laut dan disiksa dengan siksaan yang berat nanti hari kiamat. Apalagi Abu Lahab yang durhaka kepada Nabi Muhammad yang jauh lebih mulia daripada Nabi Musa.
Lalu ada sebagian orang untuk membenarkan acara-acara yang mereka anggap baik itu, Abu Lahab dianggap bermaulid Nabi di mana? Dalam neraka. Hebat sekali Abu Lahab bisa pesta-pesta aja. Orang kafir kalau masuk neraka sebaik Abu Thalib saja, dia tidak mendapatkan satu saat pun, sedetik pun keringanan dari azab yang dia rasakan. Yang mana azab yang dirasakan Abu Thalib, dikenakan bara api di kakinya, kemudian kepalanya mendidih. Isi kepalanya apa? Mendidih. Sampai kapan? Selama-lamanya. Maka jangan menganggap baik sesuatu kemudian berdalil dengan berbagai macam apa? Dalil yang dibuat-buat. Oleh karenanya ibadah sekali lagi tanda dia dicintai dan diridhoi oleh Allah harus ada perintah. Siapa yang memerintahkan? Allah dan Rasulnya SAW. Bahkan Rasulullah SAW tidak berani membuat sebuah perintah kalau tidak ada wahyunya. Contoh, Nabi kalau tidak diwahyukan oleh Allah melalui Al-Quran ataupun melalui bisikan Jibril dalam hadis-hadisnya, Nabi SAW tidak akan berani bertindak. Kalau tidak ada wahyunya, beliau bermusyawarah dengan para sahabat. Untuk melakukan suatu hal, dia akan bermusyawarah dengan para sahabat. Karena itu perintah Allah dalam Al-Quran, wa amruhum syura bainahum. Perkara mereka yang tidak ada dalilnya, mereka musyawarahkan. Maka ketika perang Khandaq, tahu perang Khandaq? Tinggal beberapa hari lagi musuh akan menyerang kota Madinah. Makanya musuh berleha-leha kan di luar sana. Madinah tidak ada bentengnya tuh. Di bawah sudah ada Yahudi. Di atas sudah ada kaum Quraisy, Bani Ghatafan, kemudian Bani Sulaim. Dengan sekutu kalau salah ada 8 suku orang Arab waktu itu. Dan suku-suku besar yang akan menyerang kaum muslimin. Dan mereka orang-orang ini membuat strategi perang seakan-akan mau main-main. Ya tinggal dihabisi aja itu kaum muslimin. Maka mereka tidak tahu kaum muslimin di dalam kota Madinah membuat apa? Khandaq, parit. Di luar dugaan mereka. Karena dalam pikiran mereka kalau kaum muslimin membangun benteng yang kokoh, nggak mungkin. Karena membangun benteng itu pondasinya, ya kan? Perencanaannya, siapa arsiteknya, dan tidak bisa membuat benteng setipis tembok masjid. Sekali dipanah runtuh. Benteng itu minimal setebal ini, ujung masjid dengan ini. Dibuat tebal benteng itu, atau setengah daripada masjid ini. Maksudnya tebal benteng temboknya. Ya. Itu tidak mungkin. Makanya orang-orang kafir berleha-leha. Malam pada saat itu Rasulullah SAW tidak mendapat wahyu dari langit. Apa yang harus dilakukan? Sampai waktu itu ada keputusan perang di dalam kota. Dan ibu-ibu dan anak-anak disuruh di atas atap rumah. Ketika orang kafir masuk ke dalam kota Madinah, mereka lempar dari atas pakai batu. Itu rencana awalnya. Karena tidak mungkin bangun benteng. Dan pasukan musuh 10.000 banyaknya. Itu baru dari suku Quraisy dan Bani Ghatafan dan yang lainnya. Belum lagi Yahudi yang ada di bawah. 10.000 itu pada zaman Rasulullah SAW melebihi banyaknya kaum muslimin di kota Madinah. Karena orang Islam waktu itu masih sedikit. Ya, pasukan yang Rasulullah SAW bawa aja ketika menghadapi musuh tersebut, kalau salah ada 3.000 yang menggali parit itu. Kita tahu 3.000-nya pada saat Rasulullah SAW gali parit, para sahabat lapar. Rasulullah juga lapar, ganjalin batu nih di perut 2. Sahabat buka baju, ya Rasul kami lapar nih. Udah 1 batu diganjal, tidak bisa juga menahan lapar kami. Nabi tidak ngomong apa-apa, dia angkat bajunya juga nih. Aku 2 batu, kalian 1 batu, begitu maksudnya. Kemudian tiba-tiba ada istri seorang sahabat bernama Jabir bin Abdullah manggil suaminya, kamu panggil Rasulullah saja dan berapa orang untuk datang ke rumah makan kambing dan roti yang saya buat ini. Karena kalau panggil 3.000 itu sudah cukup. Begitu Nabi dipanggil, saya cerita dulu ya supaya enak didengarnya, antum supaya tidak ngantuk juga. Dipanggil Nabi SAW ke situ,
Kemudian Nabi pun melihat ada daging kambing 1 ekor sama roti yang dibuat. Rasulullah SAW pun mengumumkan pada 3.000 orang itu datang ke rumahnya Jabir bin Abdullah semuanya. 3.000. Kemudian Jabir bin Abdullah bingung. Tapi mereka faham, ini Nabi yang melakukan. Kalau ini berarti ada wahyunya nih. Ini namanya mukjizat. Datanglah Rasulullah dengan 3.000 itu, dan mereka semua memakan daging kambing dan roti itu dengan kenyang. Begitu dibuka lagi pancinya, masih utuh daging kambing, masih utuh rotinya. Itu namanya apa? Mukjizat. Tapi ada yang Rasulullah tidak dapatkan mukjizat, yaitu penggalian parit itu. Dari mana dia dapatkan? Dia musyawarahkan dulu dengan siapa? Dengan Salman Al-Farisi. Salman mengatakan, ya Rasulullah, jika belum ada wahyu dari Allah mengenai perencanaan perang ini, kami di Persia dulu, kalau menghadapi musuh, kami membentengi kota kami dengan parit. Dan itu belum pernah ada dalam sejarah perang orang-orang Arab. Karena benteng itu dalam pikiran mereka berdiri tembok, sedangkan parit benteng yang ke bawah. Benteng yang mana? Ke bawah. Di saat itulah Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabat. Itu menunjukkan Nabi saja dia tidak boleh sembarangan berbicara kalau tidak ada wahyu. Dia bermusyawarah dengan sahabatnya karena itu diperintahkan Allah. Belum datang wahyu, musyawarah. Apa yang harus dilakukan? Demikianlah cara seorang beragama, karena dia selalu mencari tahu mana sih yang disukai oleh Allah. Gitu. Sehingga menjadi ajaran yang dicintai dan diridhoi. Tunggu perintah. Jangan berbuat dulu kemudian ditanya dalil pembenaran kepada ustadz. Gitu. Kemudian lanjutan Ibnu Taimiyah, selain dicintai dan diridhoi Allah, bentuknya ada perkataan, ada perbuatan. Ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Ini makna ibadah. Mana apa? Ibadah. Jadi kesimpulan makna ibadah ada 2. Makna pertama kosakata, yaitu menghinakan diri di hadapan Allah disertai pengagungan dan cinta. Yang kedua, cakupannya, seluruh yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, perkataan, perbuatan, nampak maupun tidak nampak. Ini namanya apa? Ibadah. Baru kita simpulkan, oh itu ibadah itu. Maka di sini disebutkan oleh beliau macam-macam contohnya. Wa anwa'ul ibadati allati amarallahu biha, macam-macam ibadah yang Allah perintahkan itu contohnya Islam. Maksudnya 5 rukun Islam. Ada yang dah hafal 5 rukun Islam di sini? Kalau dah hafal saya suruh push up loh. Iya, soalnya anak-anak muda zaman sekarang katanya Gen Z. Tapi ditanya rukun Islam, dijawabnya rukun iman. Bahkan ada yang ditanya rukun Islam itu apa anak-anak? 1, ketuhanan yang Maha Esa, kata mereka begitu. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini Pancasila bro, bukan rukun Islam. Jadi diantara contoh ibadah itu mengamalkan 5 rukun Islam. Contoh lain lagi kata beliau, wal iman, yaitu amal hati, rukun iman yang 6. Kemudian wal ihsan, yaitu beribadah kepada Allah dengan kekhusyuan, seakan-akan melihat Allah. Kalaupun tidak mampu menghadirkan perasaan itu, maka yakini Allah melihat kita. Itu namanya apa? Ihsan. Itu contoh ibadah. Contoh yang lain kata beliau, wa minhu ad-du'a, di antara contohnya doa. Doa ibadah enggak? Ibadah. Kemudian wal khauf, takut. War raja, berharap. Doa amal zahir, takut amal apa? Batin. Berharap batin juga. Kemudian wat tawakkul, dan tawakal. Tawakal amal apa? Hati. Kemudian war-raghabah. Raghabah itu harapan yang disertai dengan action. Kalau roja masih berharap makna umum. Misalnya seorang pemuda ya meminta kepada Allah, ya Allah, aku kepengen memiliki istri dan anak.
tapi tidak pernah pergi berusaha menador anak orang, melamar anak orang karena takut ditolak oleh calon mertua. Ini baru harapan saja. Adapun raghabah, harapan disertai dengan action. Dia datang ke rumah calon mertuanya dan kebetulan calon mertuanya itu ketua ormas. Dia tahu kalau melamar anak ketua ormas ini berbahaya ini. Resikonya tinggi. Tapi dia raghabahnya tinggi. Dia berharap dapat anak ketua ormas ini karena anak ketua ormas ini meskipun bapaknya begini-begini, dia hafal Quran 30 juz. Maka dia berusaha mencari dan mengambil anak orang itu. Kemudian dia datang dengan penuh harapan dan action datang situ. Kata calon mertuanya, "Kamu ditolak." Kenapa calon mertua saya ditolak? Ada kutilmu di lehermu itu. Kemudian dia keluarkan kutilnya. Dia berusaha semampu mungkin untuk mendapatkan harapannya. Itu namanya apa? Raghabah. Namanya apa? Raghabah. Seperti itulah orang yang berharap surga. Orang yang minum khamr, penjudi, orang kafir, berharap masuk surga ke mereka? Berharap. Itu tidak raghabah namanya. Itu roja namanya. Hanya roja. Adapun raghabah, dia berharap surga. Dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia infak, dia punya uang, dia pergi haji dan umrah. Kenapa? Karena semua action ini harapan yang disebut dengan apa? Raghabah. Namanya apa? Raghabah. Kemudian ada rohabah di antara ibadah hati itu. Rohabah juga rasa takut, tapi rasa takut yang disertai dengan usaha untuk menghindari apa yang ditakuti. Takut neraka saya Pak Ustadz, tapi tidak sholat. Ini namanya khauf. Masih bermakna umum takutnya. Tapi jika seorang, kenapa kamu sholat? Khawatir dibakar api neraka Pak Ustaz. Tidak sekedar itu, sholatnya pun dia perbaiki karena dia tahu fawailul lil musallin. Kalau sholat salah-salah juga bakar neraka Pak Ustaz. Maka saya pelajari hukum-hukum sholat karena khawatir masuk neraka. Ini namanya apa? Rohabah namanya. Rohabah, ya, takut yang disertai dengan action, usaha agar menghindari sesuatu yang ditakuti. Kemudian di antara contoh ibadah lagi wal khusyu'. Khusyu' ini ada dua maknanya, zahir, batin. Yang zahir ketika kita memperhatikan ruku kita sudah benar, sujud kita sudah benar, bacaan kita sudah benar, ini namanya khusyuk zahir. Sedangkan khusyuk batin itu merasa kita ini berdiri di hadapan Allah. Ketika berzikir kita merasa didengar oleh Allah. Itu namanya apa? Khusyuk. Ya. Kemudian khasyah. Khasyah juga takut. Tapi bedanya dengan khauf, khasyah itu takut yang lebih khusus lagi. Takut karena sudah mengenal. Karena ada orang takut belum mengenal. Misalnya, ya, ada orang takut kepada suatu binatang. Binatang itu besar badannya, tapi dia tidak tahu binatang ini ganas atau tidak. Dia takut. Ya, misal apa nih yang besar badan tapi lucu-lucu, gemoy gitu. Apa kira-kira binatangnya? Enggaklah, kuda Nil makan orang. Kepala kita dianggap semangka sebenarnya. Apa kira-kira yang besar? Sapi yang gemuk itu. Sapi yang gemuk yang kita lihat di tempat pemeliharaan sapi. Bisa anak-anak kecil takut bertemu sapi itu karena dia lihat fisiknya besar. Takut seperti ini, takut yang belum mengenal fisik, belum mengenal sifatnya. Ya. Jika seorang takut kepada sesuatu karena mengenal sifatnya, maka itu namanya khasyah. Demikian juga takut kepada Allah. Jika seorang takut, kenapa ente takut kepada Allah? Takut karena Allah itu akan menyiksa orang kalau tidak melakukan begini dan begitu. Tapi dia tidak sholat. Ini takut biasa namanya. Ya. Sedangkan takut orang yang berilmu, dia perbaiki ibadahnya, dia rajin beribadah. Kenapa? Karena dia mengenal Allah itu syadidul iqab, maha keras azabnya kalau orang membangkang perintahnya. Ini namanya apa? Khasyah. Ya. Kemudian ada juga jenis ibadah
di antaranya inabah. Inabah ini kalau bahasa kita sedikit-sedikit Allah, mengandalkan Allah. Apa-apa yang dia inginkan Allah saja. Mau ulangan Allah. Mau beli sayur, tidak punya duit, lapor dulu kepada Allah. Ibu-ibu ketika tidak dikasih uang belanja oleh suami, lapor dulu kepada Allah. Walaupun nanti pandai cari uang di dompet suami, lapor dulu sama Allah. Karena semua itu adalah ibadah yang bernama inabah. Apa namanya? Inabah. Ya. Kemudian wal isti'anah. Isti'anah itu minta pertolongan. Biasanya ini kita lakukan di saat kita ingin beribadah. Makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian isti'adzah, minta perlindungan dari bahaya sesuatu. Kalau kita minta perlindungan kepada Allah dari bahaya setan, kita ucapkan a'udzubillah minasyaitonir rajim. Kalau kita takut kepada bahaya sesuatu, maka kita ucapkan a'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dengan berbagai macam isti'adzah itu. Kalau kita mau minta perlindungan kepada Allah dari gangguan manusia, baik kerabat kita, teman kita atau tetangga, cara minta perlindungannya adalah dengan berbuat baik kepada mereka. Berbuat baik kepada orang yang ingin mencelakai kita. Itu di awal cerita. Kalau sudah tidak bisa diperlakukan dengan baik, maka didoakan semoga kau cepat menemui tempat peristirahan terakhirmu. Ya. Karena sudah tidak sanggup lagi untuk didoakan kebaikan. Lebih baik dia berhenti melakukan dosa itu. Kemudian itu isti'adzah. Kemudian istighatsah. Istighatsah itu doa di saat-saat sempit sekali. Itu namanya istighatsah. Dan itu hanya boleh dilakukan kepada Allah saja. Kemudian wadzabhu, dan menyembelih. Menyembelih juga termasuk ibadah. Termasuk diantaranya kurban, akikah, atau yang lainnya. Nanti insyaallah akan dibicarakan secara rinci semua jenis ibadah ini. Kesimpulannya kata beliau, semua itu adalah hak Allah. Siapa yang memalingkan satu saja dari ibadah-ibadah ini, maka dia musyrikun kafirun. Kita akan bahas itu pada pertemuan kita yang akan datang. Perincian daripada apa itu doa, apa itu khauf, apa itu raja, dan seterusnya akan ada pembahasannya. Tapi saya kira cukup. Itu bisa disampaikan di sore hari ini karena waktu sudah menunjukkan jam 5.18. Ada yang ditanyakan silahkan. Ada pertanyaan enggak? Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa setelah azan, apakah ada doa setelah iqamah? Sebagian ulama mengatakan doanya sama dengan doa setelah azan. Ya. Itu pendapat sebagian ulama. Kalau saya sampai hari ini mengamalkan doa di antara setelah azan saja. Tapi ada pertanyaan lain? Iya. Iya, siapa yang memerintahkan? Itu pertanyaannya. Ada hadisnya tapi semuanya dhaif, lemah. Bahkan sebagiannya palsu. Dan banyak cerita di situ. Jadi nisfu Sya'ban itu tidak ada keutamaan tertentu, sama dengan malam-malam lain. Sama. Kalau mau tahajud, tahajud saja, witir-witir saja, doa-doa saja kayak biasa. Ya seperti biasa. Ya. Yang ada keutamaan khususnya seperti Lailatul Qadri. Ya, itu ada keutamaan khususnya karena ada nasnya memang. Bahkan Allah sebutkan malam diberkahi. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ada yang mengartikan ayat ini dengan nisfu Sya'ban. Ada yang mengartikan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, kata mereka ini nisfu Sya'ban. Dan saya baru baca tadi pagi itu argumen mereka. Tadi dibantah oleh para ulama. Kalau kita membuka tafsir Tabari, tafsir Ibnu Katsir, sahabat Nabi maupun tabi'in, para tabi'u tabi'in,
mereka menyimpulkan Lailatul Mubarakah yaitu Lailatul Qadri, bukan nisfu Sya'ban. Baik, ada lagi? Ya bagus pertanyaan. Siapa yang merintahkan? Nah, itu harus ditanyakan. Siapa yang merintahkan? Sehingga ketika mereka katakan ini hadisnya, tolong diteliti lagi hadisnya ya. Ya, jangan tanyakan sahih enggak hadisnya, jangan begitu. Mana hadisnya? Baru setelah itu ditanyakan Ustaz, ini hadisnya, ini dikasih sama mereka. Nanti ustaznya akan meneliti hadis itu. Tadi jelaskan apa kata Ifan. Baik, ada pertanyaan lain? Cukup ya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.